Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masih dalam bacaan kitab Riyadhus Shalihin, dan pada pertemuan yang lalu kita membaca hadis yang pertama, kemudian sekarang kita akan melanjutkan dengan membacakan hadis yang kedua dari kitab Riyadhus Shalihin. Qala wa an ummil mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, wa an ummil mu'minin diceritakan dari ummil mu'minin ummi Abdullah. Ummil mu'minin dikatakan ummil mukminin, ini julukan Sayyidah Aisyah, dan juga istri-istri Nabi yang lain semuanya dikatakan ummahatul mukminin, ibu orang-orang yang beriman. Jadi ibu kita ya. Kok dikatakan ibu orang-orang yang beriman? Yang pertama, kita harus hormat pada Sayyidah Aisyah seperti halnya kita hormat pada ibu kita sendiri. Kemudian yang kedua, kita harus ta'zim terhadap Sayyidah Aisyah seperti halnya kita ta'zim kepada ibu-ibu kita sendiri. Kemudian yang ketiga, kita hukumnya haram menikahi Sayyidah Aisyah dan istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, seperti halnya kita haram menikahi ibu kita sendiri. Ummi Abdullah. Jadi Sayyidah Aisyah ini punya kunyah juga, namanya Ummu Abdullah. Ummu Abdullah. Padahal Sayyidah Aisyah ini tidak punya anak ya, tidak punya anak. Kok dijuluki Ummu Abdullah, Ibu Abdullah? Ada yang mengatakan bahwasannya Sayyidah Aisyah dikatakan Ummi Abdullah, kunyahnya seperti itu oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, diberikan kunyah seperti itu karena keponakannya Abdullah bin Zubair, ini keponakan Sayyidah Aisyah. Lalu Sayyidah Aisyah sendiri dikatakan Ummu Abdullah. Ada yang mengatakan Sayyidah Aisyah ini punya anak tapi keguguran. Ya, tapi kaul ini kaul lemah kata para ulama. Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Sayyidah Aisyah ini merupakan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sayyidah Aisyah ketika umur Sayyidah Aisyah ini umur 6 tahun. Jadi habis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Saudah. Nah, Saudah ini kan tua ya, bahkan Saudah ini lebih tua dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, 1 bulan dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sayyidah Aisyah, di mana umur Sayyidah Aisyah masih 6 tahun ya. Yang mungkin lagi SD 6 tahun nih, Estung SD, jadi masih kelas 1 SD ya kalau orang-orang sekarang. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menikah yang kita katakan tadi, menikah dengan Sayyidah Aisyah ketika umur Sayyidah Aisyah 6 tahun. Dan Sayyidah Aisyah ditinggal wafat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika umur beliau 18 tahun. Duhulnya kapan? Ya, duhulnya dengan Sayyidah Aisyah ketika Sayyidah Aisyah berumur 9 tahun. Atau cek mulai kepolong ya. Saya dengan Sarina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika umur beliau 9 tahun. Jadi duhulnya
atau berkeluarga ya, satu keluarga satu rumah ya, maksudnya satu rumah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kalau masih kecil kan tadi 6 tahun kan nggak mungkin ya bisa digauli oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin nggak bisa dijima ya mungkin Sayyidah Aisyah ketika itu. Sehingga ketika umur Sayyidah Aisyah ini sudah 9 tahun baru bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dan ketika itu umur Sayyidah Aisyah 18 tahun. Dari itu Sayyidah Aisyah tidak menikah lagi, kan haram menikah dengan laki-laki lain setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 40 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup. Sayyidah Aisyah hidup setelah Nabi ini 40 tahun. 40 tahun Sayyidah Aisyah hidup setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sayyidah Aisyah ini meriwayatkan hadis sebanyak 2210 hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Ini menandakan bahwasanya Sayyidah Aisyah ini perempuan yang cerdas, jenius ya, sangat cerdas. Bahkan sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak merujuk pada Sayyidah Aisyah dalam mengetahui hukum-hukum fikih seperti hukum-hukum haid. Makanya kebanyakan hadis-hadis yang sifatnya ini berhubungan dengan perempuan yang seperti haid, seperti kelahiran, seperti permasalahan-permasalahan yang hubungannya dengan perempuan, ini banyak rawinya ini Sayyidah Aisyah. Karena ya agak mungkin ya jarang sekali ya kalau misalkan salah satu sahabat Nabi ya yang laki-laki ya yang langsung bertanya langsung pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan masalah perempuan di sini. Jadi yang banyak lebih-lebih masalah haid ya, masalah haid dan semacamnya, ini rawinya ini banyak Sayyidah Aisyah. Ya, masalah kekeluargaan ya biasanya Sayyidah Aisyah. Seperti hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin sholat ya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam masih mencium Sayyidah Aisyah lalu sholat tanpa pakai wudhu. Ini kan rawinya kan Aisyah radhiyallahu taala anha wardoha. Jadi beliau Sayyidah Aisyah meriwayatkan hadis sebanyak 2210 hadis ya. Masya Allah, ini banyak sekali ya hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah ya, karena Sayyidah Aisyah selalu ya bersama dengan baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Sayyidah Aisyah? Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaghzu jaisyunil Ka'bah, yaghzu jaisyun al-Ka'batah. Jadi ada tentara ini ingin menghancurkan al-Ka'batah, Ka'bah. Jadi kata Nabi ada tentara yang ingin menghancurkan Ka'bah. Kapan ya? Nggak tahu nih. Jadi ada sebagian ulama yang mengatakan wallahu a'lam ma hadzal jais. Jadi nggak tahu ya jais apa yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ini kata para ulama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini yukhbiru bil ghaib, ngasih kabar pada kita hal-hal yang gaib, hal-hal yang kita tidak bisa mengetahuinya. Cuma ini karena yang bicara adalah baginda Nabi Muhammad SAW, maka kita harus iman terhadap apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan tidak ingkar terhadap apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW walaupun ini hal-hal yang gaib. Jadi kalau orang ngasih tahu hal yang akan datang ya masih belum terjadi, ini kan hal-hal yang gaib, nggak mungkin. Kenapa? Karena orang itu tidak mengetahui apa yang bakal terjadi kecuali ya wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang memang sudah diberikan ilmu, diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu mengetahui.
Lebih-lebih ya apalagi Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW banyak yang gaib yang beliau ketahui karena ini sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad SAW ini mengkabarkan kita akan hal-hal yang gaib, ya tidak bisa dipungkiri, kita harus beriman karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Al-Quran, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak berbicara anil hawa, dari hawa nafsu. Jadi bukan asal-asalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersabda in huwa illa wahyu yuha, semuanya tidak lain melainkan karena wahyu yang diberikan pada Nabi Muhammad SAW. Jadi yaghzu jaisunil Ka'bah ini merupakan ikhbarun bil ghaib, mengkhabarkan hal-hal yang gaib, kata para ulama. Ya, jadi kita harus beriman, harus percaya terhadap apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Terus apa lanjutnya? Nah, jadi yaghzu jaisunil Ka'bah. Yaghzu jaisunil Ka'bah. Ada tentara yang ingin menghancurkan Ka'bah. Fa idza kanu bi baida'a minal ardi, apabila maka ketika mereka itu sudah sampai di padang Sahara, yang tanah yang luas, tidak ada tumbuhan sama sekali. Ketika mereka sampai pada tempat itu, ini beda tempat yang mana tempat ini? Ada yang mengatakan ini tempat yang ada di Madinah, ada yang mengatakan ini di Mekah. Yang penting tanah ini tanah lapang, tanah yang tidak ada tumbuhan sama sekali. Jadi mereka ketika sampai di Baida ini, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, oleh Allah dibinasakan semuanya. Dari yang awal sampai yang akhir, yang kecil sampai yang besar, semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, jadi di belakangan hari ada tentara yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ketika sampai pada satu tempat, mereka akan dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari yang awal sampai yang akhir semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalat Sayyidah Aisyah merasa heran dengan hal yang tadi. Loh, kok bisa sampai mereka semua dibinasakan? Qultu, Sayyidah Aisyah berkata, ya Rasulullah, Nabi, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswakum, bagaimana mereka semua sampai dibinasakan seperti itu, hai Nabi, padahal di sana ada orang-orang yang pedagang, ya, ada orang-orang yang hanya bertujuan untuk berdagang saja, tidak ingin menghancurkan Ka'bah, tapi mereka ingin berdagang, ya, waman laisa minhum, dan di sana ada orang-orang yang mungkin tidak berniat untuk juga menghancurkan Ka'bah, hanya ikut-ikutan saja, ya. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan dari Sayyidah Aisyah tadi, mereka akan dihancurkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya, lalu mereka itu dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Jadi kalau yang ingin niatnya ingin menghancurkan Ka'bah, berarti seperti itulah akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lain mah tergantung niatnya, ya. Jadi hadis ini apa faidah-faidah yang mungkin kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama, orang ini diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niatnya. Kalau niat baik maka akan diperlakukan dengan baik. Kalau berniat buruk, busuk, maka akan diperlakukan seperti itu juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, faedah yang mungkin kita bisa ambil dari hadis ini, kita sebaiknya tidak bersamaan dengan orang-orang yang tidak baik.
orang-orang yang buruk, orang-orang yang tidak soleh. Jadi seakan-akan seperti itu. Kita harus punya teman yang baik, karena teman ini akan menarik teman yang lain. Kalau temannya baik, maka orang yang berteman dengan itu insya Allah akan jadi baik. Orang yang bersama dengan kiai misalkan, orang yang bersama dengan orang soleh, maka akan dibimbing orang tersebut dengan orang yang soleh tadi. Sebaliknya, misalkan orang ini bersamaan dengan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang ahli maasi, ahli maksiat, maka otomatis orang tersebut akan mengajak dia untuk berbuat maksiat. Sehingga di sini seakan-akan kita dianjurkan untuk memilih teman yang baik. Kalau teman yang kalian pilih ini tidak baik, maka udah jangan pilih. Kalau Anda tidak bisa mengajak mereka akan kebaikan. Jadi mun sumpah mun sampean nyari teman, nyari bagus. Kenapa? Karena orang ini akan terpengaruh dengan temannya. Lebih-lebih apabila temannya itu sangat dicintai oleh sampean. Sampean suka pada si fulan, teman sampean sendiri, namanya Laila misalkan ya. Kamu punya teman namanya Laila, tapi Laila akhlaknya nggak baik, iya, nggak punya budi pekerti yang baik, maka bagaimana Anda ini akan berteman dengannya? Dia akan menampakkan akhlak-akhlak yang buruk, dia akan menampakkan akhlak-akhlak yang busuk. Bagaimana dia bisa menjadi contoh untukmu? Jadi harus pilih teman yang baik. Karena kalau si teman tadi melakukan pekerjaan A, otomatis Anda akan melakukan yang A tadi karena ikut teman. Banyak sekali orang terpengaruh dengan temannya. Teman berbuat baik, maka dia juga berbuat baik. Oleh teman diajak ke hal-hal tempat-tempat yang maksiat misalkan, maka orang itu akan ikut pada teman tersebut. Jadi hadis ini menganjurkan kita untuk bersama dengan orang-orang yang baik, jangan bersama dengan orang-orang yang tidak baik. Buktinya ini, orang kalau misalkan tidak ada niat untuk menghancurkan Ka'bah, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mengirim azab pada mereka, jadi semuanya akan binasa. Yang pakai niat baik atau tidak yang pakai niat baik, semuanya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian entar akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Itu seperti itu. Ya, paham nggih? Jadi hal ini yang kita bisa petik dari hadis. Kemudian juga yang mungkin kita bisa petik dari hadis ini, yang ketiga adalah Rasulullah SAW ini kadang khobar yang disampaikan oleh Nabi SAW ini hal yang gaib. Seperti yang tadi, tugas kita adalah iman pada Nabi SAW, lu iman dengan semua yang dibawa oleh Nabi SAW, karena kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi ini tidak la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah SAW tidak pernah berbicara atau bersabda sesuai dengan hawa nafsunya. Semuanya in huwa illa wahyu yuha. Ini kalau orang belajar belawa pasti ngerti kosor. In huwa illa ini ada nafi dan istisna, ini termasuk alatul qasr. Tidak lain hanya itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita ya harus iman. Yang mengatakan ini Nabi. Muttafaqun alaihi, di mana hadis ini diceritakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau ada hadis sudah diceritakan Imam Bukhari dan Imam Muslim,
Nah, ini sudah tidak diragukan lagi akan kesahihannya. Hadza lafzul Bukhari. Tapi hadis yang dikutip oleh Imam Nawawi dan diletakkan di kitab Riyadhus Shalihin ini merupakan lafadz hadis Imam Bukhari ya. Jadi mungkin lafadz hadis dalam Sahih Muslim mungkin agak berbeda mungkin. Tapi intinya sama. Ya, mungkin ini pertemuan kali ini dalam hadis ini kita akan lanjut pembahasan pembacaan hadis yang ketiga di kemudian hari insyaallah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.